Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya. Selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah di ketiga terkait tentang psikologi remaja. Di sini sebelumnya Ustadzah memperkenalkan diri, nama Ustadzah Runi, Ustadzah Diah Fitriasti Khairunisa, sering dipanggil Ustadzah Runi. Saya sebagai guru BK sekaligus waka kurikulum kesiswaan. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang psikologi remaja. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Di sini Ustadzah akan menyampaikan psikologi remaja. Kalian pasti tidak asing dengan remaja atau mungkin baru pertama kali kalian merasakan masa remaja. Nah, silahkan kalian bisa simak baik-baik penjelasan dari Ustadzah Runi terkait tentang psikologi remaja. Di sini nanti akan ada beberapa penjelasan terkait tentang masa remaja dan perubahannya. Nah, baiklah, kita lihat di sini ya. Kita bisa membaca bahwasannya kenapa Ustadzah mengambil tema psikologi remaja, terutama remaja. Nah, di sini ada tujuannya, di mana kalian bisa memahami tentang masa remaja dan perubahan diri serta memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial yang terjadi pada diri kalian masing-masing. Nah, kemudian remaja. Nah, remaja ini ya adalah masa disebut dengan masa transisi. Nah, semua individu khususnya remaja itu akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang meliputi aspek intelektual, sosial, moral, dan agama. Kemudian remaja didefinisikan sebagai, nah ini masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, disinilah menunjukkan adalah masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan perkembangan. Kemudian, nah disinilah ini juga namanya masa transisi. Nah, sebab di beralih dari masa anak-anak ke dewasa, ini merupakan masa terjadi pada usia belasan tahun. Nah, nanti Ustadzah juga akan melihatkan kalian rentan kehidupan ya setelah ini. Yang pastinya di masa remaja ini kalian akan merasakan perubahan secara fisik, psikis, dan mental dan sosial kalian. Kita bisa melihat rentan kehidupan. Nah, masa prenatal itu merupakan masa di mana saat kalian di dalam kandungan ibu. Di dalam kandungan ibu seperti apa? Masa bayi, dan ini pun juga kan tidak merasakan ada rasa bahwasanya kalian berkembang di situ ya, dari 0 tahun sampai 21 bulan. Kemudian masa kanak-kanak, otomatis kalian sudah merasakan masa kanak-kanak seperti apa ya. Kemudian masa dewasa, masa remaja. Nah, di sini setelah kanak-kanak masuklah di masa remaja. Masa remaja itu usianya berapa? 11 tahun sampai 20 tahun. Itu masa remaja. Kemudian selanjutnya masa dewasa 20 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa ini berarti masa di mana kakak kalian mungkin ada orang tua kalian, kemudian keluarga kalian. Nah, ini masuk di dalam masa dewasa. Kemudian masa setengah baya. Nah, ini biasanya masa setengah baya itu bude, pakde, bibi, tante, dan sebagainya itu masuk di dalam masa setengah baya. Kemudian masa tua itu 60 tahun ke atas berarti dia masuk lansia.
Nah, kategori lansia itu siapa? Ya, itu adalah kakek nenek kalian. Ustazah akan membahas pertama adalah perubahan fisik. Nah, apa yang akan kita lihat perubahan diri pada seorang remaja, terutama kalian sebagai siswa kelas 7, apakah kalian merasakan ada perubahan-perubahan? Ada pastinya. Kita lihat ya, kita lihat perubahan dari masa remaja putri, kemudian putra, itu juga ada perbedaan. Kita lihat di sini, ternyata remaja putri itu mengalami menstruasi atau haid. Nah, itu pasti akan terjadi pada remaja putri ya. Biasanya ada juga yang sekarang mengalami usia mungkin sudah dalam menstruasi matang usianya, dalam arti, nah di situ salah satu cirinya adalah menstruasi untuk remaja putri. Yang kedua adalah, mohon maaf, ini agak menyinggung karena masalah fisik ya. Tapi nggak masalah, ini menjadi pengetahuan kalian semua. Payudara mulai membesar. Nah, itu hal yang wajar dan penting ya. Mungkin tubuhnya gitu ya. Kemudian kulit halus dan suara menjadi merdu. Mungkin dulu waktu SD kalian masih kanak-kanak, suaranya cempreng dan sebagainya, tapi sekarang ketika kalian sudah masuk di usia remaja, kalian sudah senangnya nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi, entah itu nyanyi-nyanyi yang pop Indonesia, apalagi kalau sekarang lagi trennya itu malah Korea lah, itu ya yang menjadi trending topik sekarang gitu kan. Tapi pastinya remaja itu percaya diri dengan suaranya karena dia merasa bahwa suaranya itu merdu. Kemudian selain itu adalah bentuk tubuh berlekuk atau berbentuk. Nah, itu wajar. Untuk perempuan mungkin dari lekuk tubuhnya sudah kelihatan, payudara sudah membesar, kemudian ya udah kelihatan ya, itu remaja putri. Kemudian kita melihat perubahan fisik remaja laki-laki ya. Nah, ini otot mengkuat. Nah, ototnya kuat, tumbuh bulu di ketiak, kemudian ada kumis, kadang ada kumisnya sedikit, ada janggutnya, kemudian di sekitar kemaluannya juga. Nah, itu sekarang kalian tidak usah memikirkan hal-hal yang aneh ya, tapi minyak. Nah, biasanya ini kulit rambut berminyak, akhirnya kalian memakai minyak ya, gel gitu kan. Akhirnya jadi klimis gitu ya biasanya. Kemudian penis dan buah zakar membesar. Nah, itu hal biasa. Memang itu menjadi ciri-cirinya maksudnya. Kemudian mungkin sekarang kelas 7 ada yang sudah merasakan mimpi basah, tahu-tahu kayak ngompol gitu ya. Padahal bukan ngompol, tapi yang keluar itu adalah air mani. Nah, itulah namanya mimpi basah, ya kan? Kemudian suara membesar. Dulu waktu kanak-kanak kalian masih cempreng suaranya, masih childish gitu ya, masih kanak-kanak. Sekarang sudah masuk di remaja, suaranya malah tambah gede, membesar ya, suara besar. Nah, kemudian kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak. Nah, kalian remaja juga punya siswa-siswi yang laki-laki karena kalian suka main sepak bola dan sebagainya ya, mengeluarkan banyak energi. Kemudian ada juga mengeluarkan getah pada permukaan kulit sehingga menyumbat pori-pori, terjadilah jerawat. Nah, ini juga terjadi tentang fisik untuk remaja putri dan ini remaja putra. Kemudian ini adalah perubahan psikisnya. Nah, ini secara umum ya, secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, kalian mulai tertarik kepada laki-laki atau lawan jenis maksudnya. Entah itu laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Nah, ini jenis. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan wanita untuk mempercantik diri. Nah, biasanya tuh perempuan kalau sudah melihat kaca, wah ya sudah, dandan tuh, dandan ya.
langsung benerin tuh jilbabnya. Aduh, gimana ini? Wah, gitu ya. Entah itu mau ketemu siapapun ya. Itu tanda ciri-ciri remaja putri. Ya, kemudian kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Nah, ini biasanya itu laki-laki, wah aku tuh bisa. Nah, ada itu yang mendukung temannya untuk melakukan pembulian terhadap teman yang lemah mungkin. Nah, itu biasanya sama-sama saling punya kekuatan. Nah, itu yang harusnya kalian bisa mengeluarkan unjuk kejantanan kalian itu dengan hal-hal yang positif saja, tidak yang negatif, ya kan? Kemudian ada perubahan kejiwaan. Nah, biasa adalah rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah laku. Biasanya kalau ketemu cowok atau bagaimana atau lawan jenis itu ngerasa minder atau gimana gitu ya, malu-malu gitu kan. Kemudian tapi biasanya ada juga yang perempuan caper gitu ya, cari perhatian, ternyata malah teriak-teriak, itu juga ada. Nah, pasti itu terjadi pada diri kalian. Itulah remaja, itu unik ya. Kenapa disebut unik? Nah, karena mempunyai banyak sifat, mempunyai banyak perubahan, baik itu psikis, fisik, maupun sosial, mental. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan secara psikis. Nah, kita lihat di sini ada tingkah laku dan emosi yang tidak stabil. Nah, di sini emosi yang Ustadzah jelaskan bahwasanya emosi itu kalau di dalam psikologi bukan sebuah emosional ya. Kalau kalian mikirnya bahwa emosi itu wah marah-marah gitu, enggak. Emosi itu adalah sifat atau dalam diri kita, atau entah itu baik atau tidak baik. Yang pertama maksudnya ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti rasa suka, senang, bahagia, itu adalah emosi. Kalau emosi yang negatif berarti apa? Dia marah, cemas. Nah, itu adalah emosi negatif. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, penuh kontradiksi. Apa itu? Suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat suatu lain terkesan judes, centil. Nah, kemudian kadang mudah tersinggung, tetapi juga mudah gembira meluap-luap. Kemudian punya aspirasi yang tinggi tetapi juga dorongannya rendah. Lah kadang wah pengennya semangat gitu. Ternyata tetapi juga butuh bimbingan. Kalian inginnya bebas, maunya pengen nggak mau diatur, inginnya kalian maunya ya seperti ini gitu kan. Ternyata itu hal yang tidak baik, tetap harus bimbingan, mendapatkan bimbingan. Nah, kemudian ingin punya teman akrab, tetapi aja. Mesti kalian juga pasti merasakan, wah kadang sering bersama teman-teman gitu akrab, tapi kadang ketika kalian galau atau baper ya kalau bahasanya sekarang itu, wah aku tuh ingin menyendiri gitu kan, nggak mau dengan teman-teman gitu kan. Nah itulah yang kalian rasakan. Jadi kenapa emosinya tidak stabil ya? Karena itu dalam diri kalian sedang masa transisi, di mana sedang mempunyai peralihan. Nah disitulah kalian belum bisa stabil dalam menstabilkan emosi kalian. Kemudian selain itu adalah mudah terpengaruh, agresif. Nah ini mudah sekali terpengaruh dengan teman. Aku ikut teman A ke sana, B ke sana, gitu ya. Aku milih yang A aja gitu. Kemudian suka mengkritik tanpa suka mengkritik teman kalian. Padahal diri kalian tidak baik juga. Jadi harus evaluasi, jangan sering mudah mengkritik, itu belum sempurna. Kemudian ada rasa solidaritas tinggi. Nah ini biasanya kalian itu ketika bergerombol dengan teman-teman atau terutama membuat gengs, nah itu geng atau sebuah komunitas. Nah, disitulah kalian punya solidaritas yang tinggi gitu kan. Kalian juga biasanya ketika solidaritas
solidaritasnya tinggi, kalian tidak ingin curhat kepada orang tua kalian. Nah, itu yang akhirnya hanya teman yang dipercaya satu-satunya. Nah, itu namanya memiliki rasa solidaritas tinggi. Kemudian merasa tertarik dengan lawan jenis, sama ya yang tadi, rasa ingin tahunya besar, aku ingin tahu, tanya, ya kan? Atau mungkin kalau sekarang searching gitu ya, searching search lewat WA dan sebagainya, atau mungkin lewat Google dan sebagainya, ingin tahu apa sih. Nah, kemudian ada penghayatan religius, etik, estetika, perkembangan lebih mendalam. Nah ini yang kadang masih berubah-berubah itu di sini ya, penghayatan religius. Makanya kadang mungkin di SMP Mujahidin sudah mau atau tidak mau. Nah, aku berpikir analitis. Nah, kadang kalian itu berpikirnya itu analis kayak gitu ya. Kemudian kadang juga ada yang berpikirnya kalau sekarang anak sekarang, zaman sekarang inginnya instan semua. Nah, itu yang tidak apa ya, inginnya itu instan gitu ya, nggak mau punya proses. Nah, itu yang tidak baik. Kemudian kekhawatiran tumbuh dewasa. Wah, aku besok nih tambah dewasa harus gimana? Nah, itu kalian harus memikirkan juga. Lebih kreatif. Nah, betul. Kalian remaja itu memang mudah kreatif. Karena apa? Kalian tuh banyak ide-ide yang memang dalam diri kalian itu bisa dikembangkan. Tapi tergantung pada diri kalian masing-masing. Nah, ini kemudian memiliki banyak ide dan gagasan menarik. Kekhawatiran akan perubahan fisik. Waduh, aku kok tambah gemuk ya kan gitu ya. Kalau perempuan mungkin banyak makan akhirnya di rumah gitu kan. Akhirnya tambah gemuk, melihat temannya, wah temanku kurus. Nah, itu ada perubahan, menjadi khawatiran dalam diri kalau ada perubahan fisiknya. Kemudian kekhawatiran perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Nah, itu kadang mengkhawatirkan juga perasaan orang lain. Wah, ini temanku gimana ya? Apakah dia cemas ya? Apakah dia galau ya? Itu kenapa ya? Nah, itu mental yang ada dalam diri kalian ya. Kemudian ada perubahan kesukaan hobi. Nah, ini biasanya kita kembali ke tinggi. Nah, ini kita kembali ke situ. Biasanya hubungan sosial dengan teman, kadang hubungan yang tidak baik itu ketika dia berteman dengan teman yang itu saja, yang hanya itu saja. Mungkin dia melakukan sebuah komunitas dengan gerombol atau mungkin geng atau berkelompok. Nah, itu yang tidak baik. Karena apa? Dia justru tidak bisa mengembangkan diri dengan hubungan dengan yang lainnya. Nah, perlu kalian sadari ya bahwasannya di sini ketika kalian menjadi seorang remaja harus bisa mempunyai hubungan sosial yang meluas. Nggak boleh pilih-pilih teman. Kalian harus bisa mempelajari karakter teman-teman kalian masing-masing. Setiap teman itu pasti berbeda-beda karena dia masing-masing karakter berbeda. Dia mempunyai sifat-sifat yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalau kalian hanya berteman dengan A saja terus, atau A, B, C terus, nah kemudian ke D, E, F itu nggak mau, nah itu berarti kalian belum bisa mengembangkan sosial kalian atau hubungan sosial kalian dengan teman kalian. Kemudian ini ada asertivitas remaja, di sini di mana remaja itu ada ketertarikan kuat untuk berkompetensi, kemudian untuk berlomba-lomba, itu dalam remaja ya. Diperhatikan dan diterima. Nah, kadang orang tua mungkin sudah berusaha untuk terbaik buat anaknya, kadang remaja malah menyepelekan, atau mungkin kalian sendiri ya menyepelekan. Harusnya
maunya dihargai terus pokoknya kayak gitu kan, tanpa mengetahui kesalahannya apa. Tapi biasanya remaja sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik, tapi dia malah inginnya dihargai terus. Nah, itu yang tidak baik. Kemudian senang melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-teman, terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan. Nah, ini tergantung kembali ke masing-masing pribadi kalian. Hubungan sosial kalian ya buka, mengungkapkan pendapat, ide, gagasan. Kemudian kalian juga bisa tidak memilih teman kalian, tidak pilih kasih dengan semua teman pun harus bisa berteman. Nah, oke, di sini Ustazah akan menyampaikan kurang berapa slide ya. Kemudian saya menyampaikan tentang cara memperoleh teman baru di sekolahan. Nah, ini biasanya yang kadang menjadi kendala kalian dalam adaptasi selama menjadi siswa baru di awal masuk. Kalau kemarin karena memang masih masa orientasi siswa itu PLS online gitu ya. Tetapi jangan menjadi hambatan kalian tidak bisa bergaul dengan teman-teman kalian ya. Di sini bagaimana caranya, yaitu berikut ini cara memperoleh teman baru di sekolahan. Yang pertama adalah memperlihatkan keramahan. Jadi kalian juga harus bisa bersikap yang sopan, ramah. Jangan malah ketika temanmu berbicara lembut malah diteriakin atau dibentak. Nah, itu tidak baik. Kemudian kalian bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler, silahkan. Di sekolahan banyak ekstrakurikuler, kalian kembangkan dengan ekstrakurikuler kalian dengan sesuai bakat dan minat kalian masing-masing. Kemudian berteman di kelas dengan siapapun, tidak memilih-milih. Mulailah dengan sesuatu yang sama. Jadi seandainya teman sama bersama gitu kan. Dalam arti sama itu untuk kebaikan. Kemudian jangan segan memuji orang. Jadi kalau memang temanmu itu sudah melakukan perbuatan yang baik, kemudian kalau memang itu bisa dipuji, kemudian membuat teman kamu itu, wah ternyata dia menghargai, jadi seolah-olah dia itu dihargai oleh kamu. Nah, kemudian ya memulai dari sosial media. Nah, di sini maksudnya kalian juga harus bisa menggunakan sosial media ya di HP kalian, mungkin lewat WA, Instagram dan sebagainya, silahkan kalian bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yakni terbukalah kepada siapapun ya, siapapun teman kalian, teman kamu gitu ya, teman kalian semua, baik itu mungkin dia mempunyai karakter yang tidak baik, karakter yang bagus, ya tetap menjadi teman yang baik untuk kamu ya. Kemudian agar kita banyak teman. Nah, ini di sini agar kita banyak teman itu apa? Nah, kita bisa menciptakan interaksi, kemudian bersikap menyenangkan, baik, penuh perhatian, kemudian mempunyai tingkah laku prososial. Nah, kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain, menyediakan dukungan sosial, otomatis perbaiki interaksi. Beberapa tips yang Ustazah berikan tadi ya. Kemudian bagaimana cara yang tidak tepat dalam mencari teman? Nah, di sini ada cara yang tidak tepat. Biasanya kan kalian mencari teman itu kadang ada modusnya. Nah, itu selalu berburuk sangka kepada teman, bahwasanya temanmu itu selalu berbuat negatif atau berperilaku negatif, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata, memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, biasanya gosip tuh kalau perempuan ya, menyebarkan berita bohong, wah teman A itu ternyata seperti ini, akhirnya kesana. Nah, mempermalukan teman, mengkritik teman dengan cara yang kasar. Nah, sikap diri yang negatif, kemudian perilaku antisosial, agresif fisik dan verbal. Nah, di sini masuk di dalam kategori kalian apabila melakukan cara yang tidak baik terhadap teman kalian, biasanya ada sikap-sikap yang seperti itu ya. Kemudian
Bagaimana kita menolak tekanan negatif dari teman sebaya? Jadi kalau tadi itu hal-hal yang negatif, sekarang kita mencari solusinya bagaimana kita menolak tekanan dari hal-hal yang negatif dari teman sebaya. Yang pertama adalah menyingkirlah. Ya, menyingkir bukan berarti terus menyingkir terus, tidak. Akan tetapi saat itu ketika memang kamu diajak untuk berbuat tidak baik, ya sementara menyingkir. Tapi setelah itu jika sudah dia melakukan, ya dalam arti kalau bisa mengingatkan, kan gitu. Kemudian yang kedua, jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Yang ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang akan dilakukan agar tetap tenang dan berpikir tidak dalam menyikapinya, kan gitu ya. Dan ketika teman kamu itu mungkin sudah bentak-bentak gitu, kamu harus bisa memposisikan diri kamu bersifat dan yang tenang. Kemudian tolak dengan kalem dan tegas, bukan galak tapi tegas. Kalau memang tegas itu adalah sesuatu hal ketika kalian diajak diajak berbuat yang tidak baik, dipaksa untuk contoh untuk menodong teman gitu ya, untuk meminta uang kepada teman kamu boleh bersikap tegas ya. Saya tidak mau karena perbuatan itu tidak baik. Jadi bersifat tegas. Kemudian tolak dan beri alasan. Silahkan beranikan untuk memberikan alasan yang logis kan gitu. Kemudian yang keenam, tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. Nah, ini kalian harus benar-benar pendirian kalian. Kemudian panggil temanmu yang lain untuk membantumu. Nah, ini kamu harus bisa, mungkin kalau memang teman kamu nggak punya teman, kamu bisa panggil temanmu untuk bisa membantu kamu, ya. Kemudian selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Nah, ini kalian juga harus mempersiapkan tuh. Rencana A gagal, rencana B kamu lakukan. Solusinya kalau memang rencana A, B dan A gurumu, orang tuamu. Nah, itu. Kemudian carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Mintalah seseorang penengah untuk membantumu. Laporkan pada orang dewasa yang, nah ini yang sudah maksud ya, laporkan pada orang dewasa. Yakinlah pada kan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga. Ya, itu beberapa tips-tips agar kalian bisa mendapatkan teman yang baik, kemudian kalian juga bisa mengkokohkan sosial, mental kalian, fisik kalian, kemudian psikis kalian. Secara langsung ketika kalian memiliki sebuah ide atau kreativitas, silahkan kalian bisa salurkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang baik, gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan bisa diambil hikmahnya dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.